Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Materi pertama kita yaitu isi iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Iklan pengumuman atau pemberitahuan, 2. Iklan penawaran atau niaga, dan yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Yang pertama, iklan pengumuman atau pemberitahuan, yaitu iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Contoh iklan pengumumannya ini ada iklan berita duka cita. Kemudian yang kedua ada iklan penawaran atau kita sebut sebagai iklan niaga, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Contohnya seperti ini ya, contoh iklan niaga. Kemudian yang ketiga ada iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Contohnya iklan mengenai hidup sehat tanpa merokok. Materi kita selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Usaha untuk mendukung dan mewujudkan persatuan bangsa adalah membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, masyarakat, maupun negara. Yang pertama, kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah contohnya 1. Makan bersama keluarga, 2. Kerjasama membersihkan rumah, 3. Saling membantu mengerjakan tugas di rumah. Kemudian untuk perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di rumah, yang pertama bertengkar dengan saudara, 2. Tidak mau membantu anggota keluarga, 3. Tidak mau mendengar nasihat orang tua. Dan yang keempat, memaksakan pendapat kepada anggota keluarga yang lain. Nah, akibat jika kita tidak melakukan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan diantaranya 1. Terjadi pertengkaran, 2. Kurangnya kerukunan dan keakraban, 3. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Nah, selanjutnya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Untuk contoh perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, 1. Menghormati guru, 2. Menolong teman, 3. Belajar kelompok, 4. Bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Sedangkan untuk perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah diantaranya 1. Tidak mau berteman dengan teman yang berbeda agama atau suku. Dan yang kedua, tidak mau mendengar pendapat teman. Ketiga, mengganggu teman yang sedang beribadah. Akibat jika kita tidak melakukan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah diantaranya 1. Tidak adanya kepedulian antar teman, 2. Kurangnya kerukunan, 3. Dijauhi oleh teman, 4. Terjadi perselisihan. Dan selanjutnya ada persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Untuk contoh perilaku persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, 1. Menghormati tetangga, 2. Membantu tetangga yang kesusahan, 3. Ikut kerja bakti, 4. Berpartisipasi dalam pemilihan RT atau RW. Kemudian untuk perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, contohnya 1. Tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, 2. Tidak mau menegur tetangga saat kita berpapasan, 3. Mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Dan yang keempat, tidak aktif dalam kegiatan masyarakat. Akibat jika kita tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat diantaranya 1. Tidak ada kepedulian terhadap tetangga, 2. Lebih mementingkan kepentingan pribadi, 3. Tidak ada kerjasama antar warga. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan di lingkup negara. Contoh perilaku persatuan dan kesatuan di lingkup negara yaitu 1. Menghargai kebudayaan daerah lain, 2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh negara. Kemudian untuk perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, contohnya 1. Mengejek kebudayaan daerah lain, 2. Tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh negara. Untuk akibat jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara, diantaranya 1. Hilangnya tenggang rasa dan toleransi, 2. Perpecahan bangsa,
3. Melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, untuk tugas kalian di rumah, yang pertama, Indonesia merupakan negara majemuk karena terdiri dari beragam ras, suku, budaya, maupun agama yang memiliki konteks persatuan bangsa. Jelaskan makna kata persatuan. Kemudian yang kedua, jelaskan akibat yang akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. 3. Tuliskan 3 contoh perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Materi kita selanjutnya yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan utama yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita bahas satu. Untuk yang pertama, yaitu produksi, adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan umum produksi yaitu memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Untuk tujuan khususnya yaitu untuk menghasilkan barang atau jasa, mendapat keuntungan, dan sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Jenis-jenis kegiatan produksi yang pertama ada produksi ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam tanpa diolah dahulu. Contohnya penambang emas dan nelayan di laut yang mencari ikan. Kemudian yang kedua, kegiatan produksi agraris, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kemudian yang ketiga ada kegiatan produksi industri, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya industri otomotif dan kerajinan. Jenis kegiatan produksi yang selanjutnya ada perdagangan, yaitu kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Contohnya toko kelontong, agen koran, dan toko swalayan. Kemudian yang kelima ada kegiatan produksi berupa jasa, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Contohnya bank, pos, agen perjalanan, perhotelan, dan bengkel. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya ada konsumsi, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan secara bertahap maupun sekaligus. Tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kelangsungan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jenis-jenis kegiatan konsumsi. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga, yaitu pemenuhan kebutuhan berupa makanan, minuman, rumah, listrik, atau telepon. Kemudian ada konsumsi perusahaan, yaitu di mana perusahaan tidak hanya melakukan produksi tetapi melakukan konsumsi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga ada konsumsi negara, bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Nah, berikut contoh kegiatan ekonomi dimulai dari produksi, kemudian disalurkan dengan cara distribusi oleh distributor, dan diakhiri dengan konsumsi oleh masyarakat.
Kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Kegiatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, dan melakukan fungsi sosialnya dengan baik. Nah, untuk tugas kalian yang kedua, pertama, jelaskan pengertian kegiatan ekonomi. 2, mengapa orang melakukan kegiatan ekonomi? 3, apa yang akan terjadi jika kegiatan distribusi tidak berjalan dengan lancar? 4, kegiatan ekonomi sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Apa yang kamu ketahui tentang kesejahteraan rakyat? Nah, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.